Pak. Baik, terima kasih rekan wartawan. Dalam hal ini kami selaku kuasa hukum dari saudara Ahab, saya Pak Yabul sama Reno dan Pak Mario, pada intinya terhadap kasus yang menimpa klien kami ini, kami akan pertama mempertanyakan kepada penyidik Polda terkait adanya undangan klarifikasi tanggal berapa itu kan? Undangan klarifikasi tanggal yang dilakukan oleh penyidik Polda Kalbar yang telah memanggil klien kami terhadap dalam rangka meminta klarifikasi terhadap adanya dugaan ya kan, tentang pidana intimidasi dan penghalangan kerja jurnalis yang dilakukan yang terjadi pada tanggal 3 April 2025 dan 4 April 2005 jam 16.30 di Jalan Gusti Hamzah Gang Hidayah, Komplek Green Pancasila nomor B2 Kota Banyak, yang dilaporkan oleh saudara Andi Wardayanto, di mana klien kami ini telah memenuhi undangan ini pada hari Senin tanggal 22 Desember 2005 di ruang Subdit 2 Reskrim Polda Kalbar, Pontianak. Yang menjadi pertanyaan kami, pada tanggal 3 dan 4 ini klien kami ini sedang berada di Singkawang bersama keluarga. Jadi cukup aneh terhadap laporan ini, yang perkaranya terjadi tanggal 3 dan 4 April 2025, sedangkan klien kami tidak berada di Pontianak. Kedua, kami mempertanyakan kepada penyidik Polda Kalbar, berdasarkan apa sampai mengkaitkan melibatkan klien kami ini atas dugaan menghalangi kerja jurnalis yang dilaporkan oleh saudara Andi Wardayanto. Baik, izin Pak, yang dilaporkan ini terkait apa nih Pak? Kalau dilihat dari surat ini, laporan adalah tindak pidana intimidasi dan penghalangan kerja jurnalis sebagaimana Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Itu dugaannya. Pak, jadi kasus ini kan sudah terjadi pemeriksaan oleh klien Bapak ini. Terus langkah ke depan terkait kejadian ini apa Pak? Baik, kami selaku kuasa hukum yang merupakan juga hak daripada klien kami, pertama kami akan mempertanyakan kepada penyidik Kalbar apa yang seperti saya terangkan tadi. Klien kami tidak berada di tempat, tidak pernah melakukan, akan tetapi dimintai keterangan klarifikasi. Itu akan kami tanya kepada penyidik Polda Kalbar. Ada apa sebenarnya kasus ini untuk melibatkan daripada klien kami ini? Langkah selanjutnya Pak? Ya, kami akan melakukan upaya hukum. Pertama, kami akan bersurat menginformasi atau meminta klarifikasi atau meminta keterangan kepada penyidik Kalbar maupun juga kepada pelapor saudara Andi Wijaya itu akan kami lakukan awal seperti itu. Apakah ada rencana Pak mau melaporkan balik terkait peristiwa ini? Kalau dimungkinkan ada terjadinya pelanggaran tindak pidana terhadap klien kami, ya misalnya ini kan memfitnah, perbuatan tidak pidana, kami akan lakukan upaya hukum pelaku warga negara lah. Baik. Mungkin ada mau tambahkan lagi Pak? Yang lain boleh? Mungkin Pak ada tambahan sedikit Pak? Jadi kami tambahkan, ya kan? Jadi kebetulan kami telah menerima kuasa dari saudara Priamsa. Ya. Kenalkan, nama saya Remo. Ya,
termasuk salah satu tim dari kuasa hukum daripada Pak Saudara Apriansa. Ya kan? Nah, di sini kami melihat adanya kejanggalan dalam proses di mana klien kami ini menerima undangan wawancara klarifikasi perkara. Ya, sebagaimana tadi yang sudah rekan kami sampaikan mengenai dugaan tindak pidana intimidasi, ya, intimidasi dan penghalangan kerja. Nah, ini yang kami agak aneh, ya kan? Sementara memang klien kami ini sudah menyatakan dan sudah memberi keterangan, ya, sudah memenuhi undangan itu dan menyatakan itu tidak ada, gitu. Klien kami tidak berada di tempat dan juga sudah ditunjukin video ya. Maaf ya, sudah juga video itu juga tidak ada. Biasanya dalam perkara misalnya laporan atau apa, itu penyidik pasti punya bahan dulu nih untuk manggil siapa dulu yang mau dipanggil, ya kan? Nah ini yang menjadi kejanggalan kami, ya. Toh tiba-tiba ini klien kami ini menerima undangan klarifikasi, gitu loh. Nah ini yang mau kami pertanyakan, ada apa? Gitu. Terus siapa, ya kan, yang memberikan nama klien kami sehingga penyidik melakukan panggilan ini, undangan klarifikasi kepada klien kami. Nah ini yang kami meluruskan, gitu. Dan tidak menutup kemungkinan apabila, ya kan, dalam perjalanan ini ada celah-celah, ya, pidana, kami akan secara tegas akan mengambil upaya hukum. Itu aja. Baik. Saya sangat tertekan sekali. Keluarga, dari keluarga saya, anak istri saya merasa tertekan walaupun hanya undangan klarifikasi, tapi ini sangat terbebani oleh keluarga saya. Dan kebetulan kita pun juga sudah ada di lintas ormas, bahkan dari rekan-rekan sejawat, kawan-kawan semuanya sangat tidak menerima ini atas walaupun hanya sekedar undangan klarifikasi. Karena saya tidak tahu, sekali lagi saya tidak tahu, tidak kenal dengan namanya Andi Gardayanto ini, saya tidak kenal dan tidak pernah tatap muka, tidak pernah ketemu, dan saya pun heran kenapa dia bisa melaporkan saya. Atas dasar apa seorang penyidik juga menerima laporan ini yang saya patut pertanyakan. Demikian dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak. Kita